Saya menggugat atas ketuhanan daripada Yesus. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf lagi yang dulunya ngakunya mantan pendeta dari Surabaya dan kemudian ngaku dari Sumba katanya. Nah inilah dia, Agustan. Ya, Pak Agustan ini mualaf dan sekarang penggiat media sosial. Penggiat juga untuk ya seperti biasa menjelekkan agama Kristen gitu. Dan hari ini saya akan membahasnya. Yang mana saya agak tergelitik dengan guyonan yang nggak lucu dari Pak Agustan ini. Atau justru malah keseriusan yang bikin lucu, malah ngelawak gitu kan. Karena ketidaktahuannya. Nah, dia mencoba untuk menggugat Tuhan. Emang siapa dia berani-berani gugat Tuhan gitu loh. Coba kita langsung aja nonton videonya guys ya. Dan kita akan meluruskan dengan pandangan-pandangan yang benar tentunya. Mari langsung aja kita nonton videonya. Ya, saya Agustan. Mungkin sebagian pemirsa udah pada tahu ya. Ya ini mungkin saya akan mengulas sedikit aja ya Ustadz. Karena mungkin sering saya sampaikan. Jadi memang saya menggugat atas ketuhanan daripada Yesus. Katanya dia mau gugat Tuhan guys. Dia itu loh siapa mau gugat Tuhan atau ketuhanannya Yesus. Gini loh, ini apa ini kelingking yang kecil ini mencoba melawan pencipta dari kelingking gitu loh. Nah ini jelas-jelas konyol, entah dia ini serius atau lagi bercanda kali ya. Mungkin ini lagi bercanda kali ya. Nah saya pikir ini suatu hal yang sangat-sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin dia menggugat ketuhanan Yesus? Sekarang dia mau gugat kemana? Dia aja nggak percaya Yesus, lah dia gugat Yesus. Aduh aneh Pak Agustan ini. Nah, kalau misalnya ada permasalahan ya, ada sengketa tanah, ya udahlah digugat. Oke, no problem. Atau ada penipuan kepada Agustan, kemudian dia gugat. Oke lah, ini Yesus Kristus yang udah ada 2000 tahun yang lalu mau digugat sama Agustan yang kemarin sore baru lahir. Nah ini ciptaan yang menggugat penciptanya, ini mau bagaimana gitu. Pak Agustan, atas dasar apa Anda menggugat? Atas dasar apa Anda berhak menggugat ketuhanannya Yesus? Apakah Anda percaya Yesus sebagai nabi Anda, sebagai Tuhan Anda, dan ada memang Yesus itu tertulis dalam kitab anak Anda bernama Yesus? Di kitab Anda aja pakai nama Isa kan, bukan Yesus gitu loh. Nah, ini mau gugat ke kantor pengadilan mana? Pengadilan Indonesia, ya kan nggak mungkin. Nah, yang berhak menggugat itu sebenarnya siapa? Ya justru orang-orang Kristen itu berhak menggugat Agustan yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Dengan bukti-bukti dalam Alkitab sendiri. Kita langsung aja lanjut ya di statementnya selanjutnya. Karena sekali lagi di dalam Bible itu sendiri sudah dibuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi dia kan penerima wasilah. Ya nggak lebih dari nabi-nabi yang lain. Dan ternyata bukti yang dia pakai untuk mau menggugat ketuhanan Yesus adalah Bible sendiri tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan dan dia hanya nabi seperti nabi biasa. Menurut dia, Bible atau Alkitab mengatakan itu. Nah ini statement ini perlu digugat ini sebenarnya. Karena Alkitab menulis dengan jelas bahwa Yesus itu lebih tinggi dari nabi-nabi yang ada di dunia ini. Dan kalau Agustan ngomong tadi, dibilang apa? Yesus itu hanya menerima wasir. Masa Yesus menerima wasir? Bagaimana sih Agustan? Menerima wangsit? Emangnya mau cari togel, terima wangsit? Maksudnya penerima wahyu. Gini, Yesus itu pemberi wahyu. Dia bukan penerima wahyu. Itu yang Anda nggak ketahui. Bahkan sekalipun Anda mengaku mantan pendeta. Tapi mari kita akan lihat. Benarkah Alkitab mengatakan bahwa Yesus sama dengan nabi-nabi yang lainnya? Ya, kita cek.
Langsung cek Alkitab kita semuanya. Buka Alkitabnya guys. Saya mau memulai di ayat yang pertama ya, dari Ibrani pasal 3. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Nah ayo dibaca lagi ayat ketiga ini Pak Agustan. Sebab ia ini siapa? Ia ini ya Yesus gitu loh. Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih kecil ya. Di sini lebih kecil. Jelas enggak, ini benar-benar lebih besar daripada Musa. Dalam kitab Ibrani, dalam Bible, dalam Alkitabnya orang Kristen sendiri, dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, dikatakan bahwa Yesus lebih besar daripada Musa. Tapi Agustan mengatakan dalam Bible, tidak ada yang mengatakan Yesus Tuhan dan dikatakan Yesus itu sama dengan nabi-nabi lainnya. Nah ini berarti ini apa? Ini jelas pemelesetan fakta. Bagaimana dia mau menggugat Yesus? Dia sendiri menyampaikan barang palsu. Ya dia yang harus digugat sebenarnya. Secara logika kan gitu. Tapi secara fakta dalam Alkitab Yesus disampaikan di situ lebih besar dibandingkan Musa. Jika Musa adalah nabi yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Israel, dan di sini sendiri kitab Ibrani mengatakan Yesus lebih besar daripada yang namanya Musa, lalu apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya Yesus itu bukan nabi biasa, dia bukan manusia biasa, ya dia itu Tuhan gitu loh. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 dikatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia mengungkapkan bahwa biarlah ia, Yesus, lebih besar dan aku kecil. Masa di Alkitab nggak pernah bilang bahwa Yesus itu lebih besar? Dan dikatakan Yesus sama aja dengan nabi yang lainnya. Dan bukti itu dipakai untuk menggugat Yesus. Anda lagi mimpi. Sekarang kita buka lagi di dalam kitab Ibrani ya. Pasal yang ke-7. Di ayat yang ke-11. Dikatakan di situ judul perikopnya aja nih. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ayat 11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Dan dikatakan di situ ayat 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat dan dalam jumlah yang besar. Mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih pada orang lain. Ini Yesus. Yesus lebih tinggi dari Imam Harun. Dia lebih tinggi dari Musa. Dikatakan dia lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Dikatakan Yesus lebih tinggi dari Imam Harun, yang bahkan Harun adalah imam tertinggi bagi orang Israel. Satu lagi saya mau sampaikan dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-5. Lihat di situ judul perikopnya juga, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia mengatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Malaikat Allah harus menyembah dia, Yesus. Dan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Kalau dari malaikat aja lebih tinggi nih Yesus, apalagi dibandingkan dengan nabi, rasul, dan yang lain. Yesus lebih tinggi. Jadi apa yang dikatakan Agustan ini jelas sesuatu yang keliru. Bagaimana dia mau menggugat Yesus, dia aja punya data dan fakta, keliru semua. Tolonglah, nggak usah sebegitunya kalau mau mempermalukan diri sendiri. Kita lanjut statementnya guys. Jadi ada satu proses pemaksaan di dalam iman Kristen ini, ya,
untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, sehingga penebusan itu seperti ajaran kaum pagan harus melalui orang suci dan mengorbankan dirinya seperti itu. Ya, intinya klimaksnya bahwa saya udah tidak mempercaya itu. Lucu nih, katanya proses pengorbanan diri Yesus itu seperti kepercayaan kaum pangan gitu. Kaum pangan, sandang, papan, pangan. Sandang baju, papan rumah, pangan, makanan. Memangnya makanan apa sih pangan gitu? Maksudnya pagan itu guys. Nah, bagaimana dia mengatakan dia nggak percaya tentang sistem pengorbanan Yesus? Ya itu terserah lo. Makanya lo mualaf kan, karena nggak percaya akan pengorbanan Yesus. Ya itu masalah kamu gitu. Kami sebagai orang Kristen percaya akan pengorbanan Yesus karena itu tertulis di dalam Alkitab. Masa kita percaya kepada pengorbanan binatang yang menghapuskan dosa, sedangkan pengorbanan dari Allah sendiri yang menjadi manusia, kita nggak percaya itu bisa menebus dosa kita? Please deh. Dalam kitab Ibrani juga dikatakan bahwa Yesus itu kurban yang sempurna. Dalam Ibrani pasal 10, di ayat yang pertama dan perikopnya itu tertulis persembahan yang sempurna. Ini siapa? Yesus. Kenapa begitu? Di ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Apakah ini tradisi kaum pagan? Ya enggak. Kalau tradisi kaum pagan itu dia tanam padi, padi jadi, dimasak kemudian jadi nasi kita makan, itu kaum pagan. Nah kalau kaum pagan bagaimana? Ya gue nggak tahu kaum pagan bagaimana. Tapi kalau di sini jelas dikatakan bahwa Kristus Yesus itu mengorbankan diri, itu memang tertulis dalam Alkitab dan itu bukan tradisi kaum pagan. Itu adalah persembahan yang sempurna yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Tipologinya udah disampaikan dari Kejadian, yang mana di situ Tuhan mengorbankan binatang untuk kulitnya dipakai baju untuk Adam dan Hawa. Dan ini jelas-jelas Pak Agustan nggak ngerti sekalipun dia mantan pendeta. Ya, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita ya. Kita nggak mudah tersesat, terombang-ambing dengan penyesatan-penyesatan abad ini. Apalagi dengan embel-embel menggugat Yesus Kristus. Nah, ini jelas konyol. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio undur diri dan juga jangan lupa follow Instagram saya di situ dan juga Facebook saya, ikuti halamannya ya guys ya. Sampai ketemu lagi. God with you.